Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat ngaji Islam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau Induk Kitab karena merupakan induk dari seluruh isi surat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, dan Al-Quranul Azim. Keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah membagi solat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Sahabat ngaji Islam, inilah beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. 1. Surah yang paling agung. Orang yang membaca Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi jika ia membacanya dengan niatan tulus dan ikhlas. Selain itu, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla berkata, dulu aku pernah sholat, lalu Nabi memanggilku. Namun, aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Surah terbaik dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah engkau kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai engkau menyelesaikannya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Al-Fatihah adalah As-Sabul Mathani. Surah Al-Fatihah merupakan surah As-Sabul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 4. Keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Ummul Quran, Al-Fatihah. Dialah As-Sabul Masani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya.
5. Surah yang wajib dibaca ketika sholat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika sholat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. 6. Pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dan kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah kecuali permintaanmu akan dikabulkan. 7. Sebagai doa penyembuh penyakit ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, tetua kampung kami sedang sakit, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 kambing dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah? Dia menjawab, saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah. Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini, atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah tatkala kami tiba di Madinah. Kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya. Dalam hadis ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Hadis ini juga menegaskan bahwasanya hal itu halal dan tidak ada unsur kemakruhannya sama sekali. Demikian pula hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Sahabat ngaji Islam, itulah beberapa keutamaan surah Al-Fatihah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.